Oke, kita lanjutin ya. Kemarin kalau ini dijalanin udah jalan belum? Oke, udah jalan ya. Oke, jangan diapa-apain dulu biar saya yang kontrol. Nah, yang ini untuk jalanin yang simulasi .py. Kita pindah ke yang ini. Coba bisa dipencet nggak ini tombolnya? Ini nge-lag banget kayaknya. Nah, ya. Oke. Oh, ini laptop atau PC-nya nggak pakai GPU ya? Nih, karena nggak ada GPU-nya, jadi pasti bakal lebih lambat. Ini device nol tuh kalau ada GPU, jadi ntar dihilangin aja nih. Kayak ini jalan ya. Ini kalau nggak pakai GPU bakalan nge-lag banget, apalagi kita bakalan jalanin dua program. Jadi direkomendasikan pakai PC atau laptop yang speknya itu udah support CUDA GPU. Soalnya ini nge-lag banget nih kelihatan komputasinya berat. Oke, jadi buat jalanin dua itu, ini kan yang jalan multi detection nih. Yang ini juga kita jalanin.
Ini juga kita jalanin. Jadi buka dua terminal. Masing-masing jalanin satu program. Nah, jadi ada dua kan. Nah, ini karena nge-lag banget, jadi susah nih, nggak ketemu-temu. Masih lama banget buat kedeteksi ambulansnya. Jadi ntar kedeteksi ambulannya, terus dia bakalan nge-write ke detektif 2 deteksi. Wah, ini not responding terus nih. Oke, boleh di stop share screen. Sip. Oke, sekarang ke share screen. Oke, ini ada dua simulasi sama multi detection. Jadi kita jalanin dulu, kita jalan dua-duanya. Ini multi detection jalan, simulation jalan. Nah, ini jalan ya. Ini emergency ambulance berarti udah kedetek. Sorry, kita mulai dari sebelum kedetek deh. Nih jangan lupa detectednya tuh semuanya harus dalam keadaan kosong. Jadi belum ada yang kedeteksi di awal mulai kita simulasi. Jadi kita tes lagi, multi detection jalan, simulation jalan. Nah, kalau kayak gini kan masih belum pada ada yang kedetek nih, mau emergency dia. Nah, ini yang jalan timernya nih. Nah, bisa lihat ini jalur satu ya. Jalur satu jalan. Oke, ambulans kedeteksi jalur 2 sekarang jadi hijau otomatis. Kita set waktunya 10 detik aja biar cepet. Nah, 10 detik untuk emergency ambulansnya. Nah, timernya setelah itu dia bakal balik ke lampu merah, yang jalur satu jalan lagi. Itu buat waktu itu bisa dimainin di sini. Ini lampu hijau tuh buat keseluruhan, emergency time tuh buat si ambulansnya mau hijau berapa detik, mau berapa lama. Ini bisa digedein, bisa dikecilin, oke? Kira-kira gitu. Sekarang udah no emergency, berarti udah nggak ada emergency yang terdeteksi lagi. Gitu. Kira-kira gitu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, ke pembahasan setiap ininya, code-nya. Ada? Oke, lanjut ya. Oke, kita mulai dari yang simulasi dulu nih. Soalnya yang simulasi ini dia jalan terus, mau nggak akan berhenti. Kalau yang multi detection ini kan berhenti ketika videonya udah nggak ada yang bisa diambil lagi di videonya. Berarti videonya udah habis. Jadi simulasi ini bakalan looping terus. Ini jangan dilihat dulu yang bagian atas. Yang bagian atas tuh ini fungsi-fungsi dev bakalan dipanggil di fungsi utamanya. Jadi ini fungsi utamanya dari yang walkthrough. Ini fungsi utama main program kita di sini. Tapi sebelumnya dari deklarasi variabel awal. Jadi yang kita butuhin itu from tkinter ini untuk bikin simulasi kita. Ini nggak perlu berarti object detection itu kita udah nggak perlu. Karena kita nggak deteksinya di sini. Ini nggak perlu. Karena kita cuma nampilin aja hasil deteksinya. Oke, di sini ada yang from tkinter ini yang utama. Terus file path-nya detected 1, 2, 3, 4 variabelnya kita buat. Terus stop reading content ini untuk biar kalau udah kedeteksi kita nggak usah ngedeteksi lagi si ambulansnya, jadi nggak double detect.
itu. Dan ini untuk create interface, ini kita bikin dulu variabelnya dari library si TPinter. Terus ini kita kasih judul, ini bebas mau diubah juga untuk si title-nya. Terus geometrinya ini untuk dimensinya 1280x70 atau mau dibikin lebih besar itu bebas. Tapi defaultnya segini, soalnya ini GUI PNG-nya ini dibikinnya 1280x70. Nah ini background orange karena kita kasih image jadi bakal ketimpa warna backgroundnya. Ini image-nya yang kita pakai nih buat jadi background GUI-nya. Ini jadi kita pakai template kayak gini. Nah, terus ada untuk lampu merahnya, lampu merah, lampu hijaunya. Ini dari image juga nih, image-nya ada di sini. Jadi ini untuk kebutuhan simulasi kita. Kita nempatin image-image tadi di dalam si simulasi kita, kanvas simulasi kita. Ya, kita deklarasi string untuk yang tadi ada timer kan, yang lampu hijau sama buat emergency. Itu kita deklarasiin untuk masukin variabelnya. Nah, sampai sini untuk deklarasi variabel udah. Ini fungsi-fungsi kita lihat dari sini aja, dari fungsi utama. Oke, jadi di sini while true. Jadi selama kondisinya terpenuhi, karena nggak ada untuk biar kondisi itu menjadi false. Jadi ini dia bakalan true terus, berarti bakalan jalan terus program ini, nggak akan bisa berhenti kecuali kita paksa berhenti, Ctrl C atau nggak di terminate Python runtime-nya. Nah di sini kita deklarasi variabel nih buat lampu hijau sama emergency time, waktunya berapa. Nah waktu-waktu ini yang kita masukin ke fungsi namanya create visual. Jadi di create visual itu yang tadi nampilin si angkanya di mana, ditaruh di mana, terus juga untuk kasih yang tadi gambar lampu hijau sama lampu merahnya juga, jadi taruh di situ. Nah di sini ada run-timer A, B, sama C sama D. Jadi create visual ini sama aja, di setiap ini sama aja. Yang ngebedain ntar di run-timer A, B, sama C sama D. Jadi ini A, B, C, D itu sama aja, cuma bedanya yang run-timer A itu untuk yang siklus pertama. Jadi dari jalur pertama hijau, run-timer B itu berarti jalur 2 yang hijau, run-timer 3 berarti jalur 3 hijau, run-timer D berarti lampu 4 hijau. Nah di masing-masing run-timer ini udah ada codingan untuk biar kalau ada emergensi yang si jalur yang ada ambulans itu yang bakalan hijau. Nah caranya gimana itu ada di fungsi-fungsinya. Jadi yang dev create visual itu gampang aja ya. Dia cuma ngeset aja dari lampu hijau sama emergency time. Terus kita bikin box, ditaruh variabelnya apa, tulisannya apa tadi yang 30 sama 10. Terus penempatannya di mana, koordinatnya di dalam si kanvas kita. Ntar bakalan ditampilin di situ. Kira-kira gitu buat yang create visual. Terus run-timer A nih. Jadi kita ngambil waktu dari yang si hijau sama yang emergency. Nah itu fungsinya biar kita bisa countdown nih. Kita pakai while selama clock time-nya lebih besar daripada 0. Min 1 tuh lebih besar dari min 1 berarti ya 0 kan. Kalau lebih besar sama dengan min 1 berarti dia bakal ngitungnya sampai min 1 kehitung. Tapi kan kita maunya sampai 0 aja. Nah clock time ini karena kita isi 30 berarti selama dia lebih besar dari 30 lebih besar dari 0, 29 lebih besar dari 0 gitu terus. Soalnya di sini ada countdown untuk minus satunya. Nah di sini nih. Jadi ini setiap loopingnya bakalan berkurang min 1 terus. Itu. Nah di sini ada hijau 1 emergency time string-nya. Ini untuk penempatannya, untuk si tulisannya dia nge-countdown terus kan. Nah di sini kita ngebaca file path dari yang tadi yang dari 1, 2, 3, 4. Ini kita baca.
Nah, kelas IDs itu berarti kalau dia ada kelas IDs-nya 0, berarti kerja sini kita ambil.